bahwa Bawaslu ini kan lahir dari undang-undang, lahir dari semangat reformasi. Jujur dan adil itu betul-betul disematkan kepada Bawaslu, Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di mana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu juga dilengkapi dengan tim pemeriksa daerah yang ada di daerah-daerah. Tahu ini ya, bahwa putusan itu Iya. nanti itu ada yang merupakan teguran, ya kan? Iya, iya. Teguran tertulis, teguran ini apa? Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta di tahun yang baru ini akan Komisionernya, para anggotanya udah Kan kemarin cuma satu kan? bahagia ya, mantan penyelenggara pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kota Makassar, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dalam menjalankan semua aktivitas di hari ini. Senang sekali saya Ita selaku Deng Lula pada sore hari ini menyapa Anda kembali di podcast Bawaslu Kota Makassar. Dan pada sore hari ini podcast kita akan mengangkat tema tentang penegakan kode etik penyelenggara pemilu sebagai indikator pembinaan SDM yang profesional dan berintegritas. Sebagaimana kita ketahui, kode etik terkait dengan integritas, kredibilitas, dan profesional yang berhubungan dengan sikap dan independensi penyelenggara pemilu. Dan untuk itu saya akan membahas tema kita pada sore hari ini bersama dengan Bapak Robert Repi SH MTH. Beliau adalah tim pemeriksa daerah Provinsi DKI Jakarta DKPP. Selamat sore Pak Robi. Selamat sore Daeng Lula ya. Yeah. Salam untuk pemirsa semua ya yang ada di mana saja yang mengakses podcast ini. Ya, apa kabar? Baik, ini? dalam keadaan baik ya. Saya senang sekali bisa berada di Makassar. Walaupun sebenarnya ini bukan daerah saya ya. Saya sendiri dari TPD DKI Jakarta ya. Kebetulan ada tugas ke sini jadi sekaligus. Terima kasih Pak telah menyempatkan waktu untuk hadir dan mengisi podcast di Bawaslu Kota Makassar. Saya tahu kesibukan Bapak dalam satu hari ini dan menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Untuk mengenal lebih dekat dengan beliau, saya akan membacakan sedikit profil singkat Bapak, yaitu nama Robert Repi SH MTH, lahir di Makassar. Iya Pak, lahir di Makassar. Tapi kayaknya cuma lahir di Makassar ini Pak ya. Ya, karena sekolah ya Cibinong. Oh iya. Ya, sekolah SD Cibinong, kemudian SMP dan pendidikan terakhir STT Let's Jakarta. Ya. Kemudian riwayat pekerjaan itu Bapak pernah kerja di PT Gunung Mulia dan ada beberapa saya bacakan ini salah satunya saja, Wakil Sekum DPP GPP MP 2022-2027. Kemudian terakhir TPP DKI Jakarta DKPP 2022-2024. Ya Pak. Oke. Kemudian sahabat Bawaslu, tentunya kehadiran Bapak Robi di sini akan berbagi ilmu dan pengetahuan tentang penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Sebelum kita melangkah lebih jauh Pak tentang penegakan kode etik, kami ingin mengetahui lebih dulu apa sih itu tim pemeriksa daerah DKPP, bagaimana tugas dan tanggung jawabnya. Tim pemeriksa DKPP itu adalah bagian ya dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di mana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu juga dilengkapi dengan tim pemeriksa daerah yang ada di daerah-daerah. Jadi keberadaan kami itu adalah untuk melancarkan ya, membantu peradilan dalam proses peradilan untuk DKPP itu sendiri. Kalau misalkan seseorang diadukan ke DKPP setelah melalui sebuah proses ya, tentu ada proses di internal baik KPD Bawaslu, kemudian itu bisa berujung atau di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Nah, bila sudah masuk di situ, diadukan di situ, maka merupakan kewajiban dari DKPP itu untuk membentuk majelis persidangan. Nah, dalam majelis persidangan itulah para TPD ini bergabung ya, berjoin melengkapi majelis persidangan. Nah, biasa itu majelis persidangannya itu minimal satu atau dua orang berasal dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang ada sekarang. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu terdiri dari 5 orang, ya kan. Kemudian ditambah satu ex officio dari KPU dan satu ex officio dari Bawaslu. Kemudian ditambah dengan kami gitu loh, dari yang ada dari unsur masyarakat. Nah, tapi di tingkat unsur TPD daerah itu, di unsur masyarakat itu ada juga 2 dari KPU dan 2 dari Bawaslu. Jadi cukup lengkap dan cukup kompleks untuk melahirkan sebuah keputusan betul-betul objektif. Ya. Nah, bagaimana yang terkait dengan kami? Nah, saya pernah sampai sekarang ini pernah melalui persidangan seperti itu, di mana kami diminta terlibat, ya kan, dikirimi resume, dikirimi maksudnya pokok perkara, ya. Kemudian kami menghadiri, dan setelah kami menghadiri, kemudian kami diminta memberikan catatan tentang apa peradilan itu. Nah, peradilan itu bisa 1 kali, bisa juga beberapa kali, tergantung dengan kebutuhan. Tapi memang dalam situasi begitu sekarang ini yang begitu kompleks, begitu banyak aduan. Sampai September itu kalau tidak salah ada 600 aduan yang harus diperkarakan oleh disidangkan di DKPP. 600 ini merupakan peningkatan yang sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat hampir sepertinya itu tiap hari ada persidangan di DKPP. Ini kita bisa akses di Facebooknya DKPP ya. Itu DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, baru kita oke di Facebook itu langsung bisa join dan kita bisa menyaksikan persidangan. Dan ini juga dilakukan secara transparan. Bisa dilihat oleh masyarakat. Jadi terang benderang, tidak ada yang disembunyikan gitu loh. Termasuk juga masalah saksi, kemudian bukti, semua itu disampaikan ya, diadakan gitu. Sehingga masyarakat juga memiliki kesempatan juga untuk belajar bagaimana proses hukum yang terjadi dengan para penyelenggara pemilu. Nah, karena kita ini adalah negara hukum, tidak ada orang yang lepas daripada naungan hukum, termasuk penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, tapi kalau artinya di sini adalah DKPP itu untuk mereka yang mempersoalkan atau mengadukan para penyelenggara pemilu. Jadi kalau misalkan hasilnya seperti perselisihan suara dan sebagainya, itu ujungnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Jika memang Pak terjadi pelanggaran pada penyelenggara pemilu itu, mekanismenya bagaimana Pak? Kalau semua terjadi pelanggaran. Ya, kita juga bersyukur ya sebenarnya DKPP sendiri tidak henti-henti untuk menyampaikan seruan agar supaya bila ada masalah dengan para penyelenggara pemilu, ya kan, ya, itu forum DKPP, persidangan DKPP itu merupakan forum yang paling tepat untuk memulihkan kehormatannya. Sebagaimana Daeng Lula tahu ya kan, kita juga ini kan banyak persoalan juga kan diadukan, misalkan dari masalah Panwascam, seleksinya pun rame itu kok. Ini disidangkan juga, ada yang mengadukan gitu loh, komisioner kabupatennya, komisioner provinsinya, bahkan tidak berhenti mempersoalkan juga komisioner RI-nya ini bermasalah dalam hal perekrutan ini. Dan sampai sekarang persoalan ini cukup mewarnai lah, paling tinggi ya, menempati mungkin the best 10 gitu untuk masalah yang diadukan oleh masyarakat luas. Tapi menurut saya ini konsekuensi ketika kita menegakkan namanya transparansi dalam persidangan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat. Dan silakan masyarakat memanfaatkan, dan saya lihat juga cukup besar juga laporan dari masyarakat. Di samping temuan ya, ada temuan, kalau temuan itu kan dilakukan oleh lembaga maksudnya oleh penyelenggara pemilu, sedangkan kalau laporan dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini sebenarnya saya bisa menjelaskan bagaimana sih kalau kita mengadukan ya, gitu ya, Daeng Lula ya tadi tanyanya ya. Nah, kalau ini pengadu atau pelapor ini bisa mendatangi. Nah, siapa pengadu atau pelapor? Pengadu pelapor itulah setiap masyarakat. Ya, para peserta pemilu ya kan, para penyelenggara pemilu, kemudian pemilik suara ya kan, itu
mereka semua ada diatur oleh peraturan kita bahwa mereka juga berhak untuk mengadukan gitu. Bagaimana alur pengaduannya? Pertama mereka harus mengadukan ya kan. Kemudian masuklah ke penerimaan pengadu gitu. Nah, penerima pengaduan itu di DKP memeriksa, mencek berkasnya dulu gitu, kelengkapannya juga. Meskipun pengadunya gigih mengatakan ini bersalah ya, mesti ada buktinya dong gitu ya. Ini kan kita dunia hukum kan. Dan kita ada yang namanya alat bukti. Ya. Alat bukti salah satunya saksi, dokumen dan sebagainya itu harus lengkap gitu. Dan jangan sampai hanya satu gitu. Satu saksi kan bukan saksi. Itu dicek kelengkapannya, kemudian input ya, data pengaduannya dalam tabel induk. Dan kalau untuk yang dipersoalkan adalah kawan-kawan yang ad hoc, itu kasusnya dikembalikan ke pembinaan. Ad hoc itu maksudnya kayak Panwascam ya kan, kayak PKD ya kan, pengawas TPS itu kan ad hoc ya. Mereka itu kalau dituntut secara sendiri atau pribadi atau ke mereka langsung, itu dikembalikan kepada pembinaan ya, di komisioner di atasnya dan juga nanti ujungnya di komisioner provinsi misalnya. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan digugat secara keseluruhan dari bawah ad hoc-nya semuanya sampai kabupaten kota provinsi kemudian sampai ke atasnya, maka itu bisa disidangkan ya kan, karena juga menyertakan cukup banyak orang. Nah, setelah itu kemudian ada verifikasi. Setelah verifikasi ada verifikasi material, kemudian nanti dilihat apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat aduan itu. Kalau memenuhi syarat ya udah dijalankan. Nah, baru kita lihat itu akan ada persidangan. Nah, setelah itu persiapan persidangan, nah, dilihat komposisinya kan, majelis persidangannya bagaimana. Biasanya kalau yang dipersoalkan adalah orang KPU ya kan, maka yang ditarik itu dari Bawaslu gitu loh untuk persidangan. Tapi termasuk juga tempatnya. Kalau tempatnya di Makassar ya kan, misalkan kita mempersoalkan orang yang di Makassar ya kan. Orang Makassarnya di mana? Orangnya dari KPU. Maka persidangannya dipilih di Bawaslu. Kalau orang di Bawaslu, persidangannya berarti di KPU. Itu kira. Ya, Pak, seandainya begini Pak, ada yang melapor, lantas yang buktinya itu mungkin kurang lengkap atau bagaimana, yang dilaporkan itu belum lengkap ininya Pak, bukti. Lantas dia ngotot untuk melaporkan. Itu nanti akan ada juga ya, misal ini kan kita juga memberikan pencerdasan kepada masyarakat ya kan. Artinya masyarakat juga tahu kenapa laporannya itu tidak diregister gitu istilahnya ya. Itu dikasih tahu gini, dia mendapatkan kesempatan untuk melengkapi gitu. Oh misalkan kurang berkas ini kurang ini silahkan gitu. Tapi kalau misalnya ini bisa juga ya sudah dia merasa buktinya kurang kuat, ini kan istilahnya siapa yang mengadukan harus membuktikan. Nah, kalau dia tidak bisa membuktikan ya jangan dilanjutkan gitu. Karena kasihan juga kan teman-teman kita ini kan, para penyelenggara pemilu ini kan tegang nih, apalagi udah memasuki Desember Januari gitu ya. Memang antena kepalanya tinggi, badannya udah panas gitu segalanya gitu. Nah, tapi tetap aja ini adalah konsekuensi ya, konsekuensi demokrasi kita yang harus transparan. Konsekuensi ketika kita betul-betul mengharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dan ini adalah upaya kita untuk membuat pemilu yang berkualitas. Kalau seandainya begini Pak, bersidang lantas tidak bersalah itu ada pemulihan, sudah terlapor lantas dia bersidang. Oh ada ya. gitu ya. Jadi kalau kita tahu ini ya, bahwa putusan itu nanti itu ada yang merupakan teguran ya, teguran tertulis, teguran ini kemudian ada juga rehabilitasi gitu kepada yang bersangkutan karena tidak terbukti bersalah. Ya. Di samping itu juga kalau misalkan ada yang lain ya kan, ini saya nanti bisa ditayang gitu ya. Ya ini sifatnya itu, amar putusannya itu kalau tidak merehabilitasi teradu dan terlapor, maka yang bersangkutan itu akan kena sanksi gitu. Misalkan terbukti bersalah, sanksi ya. Pertama adalah teguran tertulis, kemudian bisa juga pemberhentian sementara. Itu sanksi. Ya. Dan bahkan bersifat pemberhentian tetap. Nah, pemberhentian tetap atau pemberhentian sementara ini karena dikhawatirkan yang bersangkutan itu akan menghambat proses. Itu
berarti memang kesalahannya udah cukup berat. Gitu. Kalau teguran tertulis saja, ya udah teguran, dia masih diharapkan untuk pulih dan baik kembali. Tapi kalau misalkan sudah pemberhentian tetap, ya saya kira betul-betul memang cukup berat. Dan itu memang pernah dilakukan oleh DKPP, terutama dalam beberapa persidangan yang memutuskan untuk memberhentikan. Itu ya sekaligus juga ya belajarlah bagi para komisioner yang lain untuk betul-betul memaknai tugas tanggung jawabnya sebagai seorang penyelenggara. Kalau kan itu tadi Pak sanksinya kan diberhentikan, paling berat itu diberhentikan. Sebenarnya Pak, kalau bisa tahu bagaimana sebaiknya model pencegahan dan model penegakan kode etik penyelenggara pemilu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Ya tidak ada, sehingga tidak terjadi lagi. saya kira tidak ada pilihan lain, ya kan. Betul-betul para penyelenggara pemilu terutama yang berada di barisan Bawaslu memaknai mars daripada Bawaslu, ya kan. Di situ kan disertakan gitu kan, disertakan prinsip-prinsip bagaimana harus jujur, ya kan, harus berkompeten, kemudian harus betul-betul memiliki integritas tinggi, ya kan. Nah, itu lagu itu jangan hanya dinyanyikan gitu, tapi betul-betul dimaknai gitu. Nah, kalau betul-betul dimaknai ya benar gitu, dia akan ini. Ini kan kita bicara mengenai passion, ya kan. Seharusnya ketika lagu itu berulang-ulang dinyanyikan, ya kan, langsung betul, aduh muncullah semangat untuk, ya bener deh, saya betul-betul akan menggeluti bidang ini dengan sungguh-sungguh dan akan betul-betul melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Ini bukan masalah kaitan dengan melaksanakan mengabdi kepada negara semata-mata. Ketika dia memulai jabatannya, dia itu disumpah, diberi janji. Ketika dia disumpah itu dia pertanggungjawabannya kepada yang di atas. Nah ini yang masalah kita lihat. Mungkin manusia tidak tahu, ya kan? Tapi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tahu persis apa yang dia lakukan dan dia itu akan diminta pertanggungjawabannya kan nanti kan. Dia berada di sana. Oh kamu pernah melakukan ini, kamu sembunyikan dari manusia, tapi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu saya kira. Nah ya memang dalam hal ini yang paling sering dipersoalkan itu adalah profesional kerja. Ya, itu profesional kerja berkaitan dengan kinerja. Jadi itulah tidak ada pilihan lain menurut saya bahwa Bawaslu ini kan lahir dari undang-undang, lahir dari semangat reformasi. Jujur dan adil itu betul-betul disematkan kepada Bawaslu. Ya kan? Kalau kita lihat tahun 1982 itu pemilu itu mengalami distrust, krisis kepercayaan. Kemudian tahun 95, 97 kemudian diadakan pemilu untuk memulihkan kepercayaan itu. Dan dirasakan perlu adanya pengawas pemilu yang permanen kemudian. Dan saya melihat bahwa Bawaslu sekarang ini merupakan bentuk yang ideal gitu. Memang kita akan membahas lebih lanjut, misalkan perlu kita bahas lebih jauh ya mengenai bagaimana yang etok ini apakah dipermanenkan suatu saat atau seperti apa. Saya kira kita terbuka untuk melakukan kajian ke depan. Tapi intinya adalah saya kira ya sepanjang kita berada di dunia ini betul-betul prinsip-prinsip yang disampaikan dalam lagu Mars Bawaslu itu jiwai. Tidak semua orang terpanggil menjadi penyelenggara pemilu dan tidak semua orang terpanggil untuk menjadi penyelenggara pemilu di Bawaslu. Hanya orang-orang tertentu dan terpilih gitu ya. Seleksinya juga berat, tidak mudah ya kan. Dan kemudian ya pengabdiannya juga betul-betul menuntut pengabdian loyalitas, totalitas dan disiplin yang tinggi 100% gitu. Nggak bisa disambi kanan kiri. Dalam penegakan model penegakan kode etik itu Pak, apakah ada tantangan dalam penegakannya? Apakah ada isu-isu pada saat penegakan kode etik penyelenggara pemilu? Saya kira itu isu yang paling jelas adalah tentu ya ada dari sekitar kita. Ya, sekitar kita itu pasti banyak godaan gitu loh. Apalagi mendekati hari H itu kan, bahkan sebelumnya itu baik Panwascam ya kan, penyelenggara pemilu Bawaslu itu sudah menjadi target sebetulnya kan, target bagaimana gitu loh untuk bisa didekati gitu lah. Makanya betul-betul kita mengarahkan semua berpartisipasi di bidangnya masing-masing, menjadi istilah berprestasi lah ya, dia Bawaslu berprestasi di tempatnya, KPU berprestasi di tempatnya. Kemudian peserta pemilu betul-betul ya memberikan yang terbaik, semua yang memberikan masing-masing terbaik. Saya kira pemilu yang berkualitas itu bukan omong kosong, akan kita capai bersama-sama.
Dan mengenai modelnya yang tepat seperti apa, ya saya tidak ada kata lain bahwa Bawaslu ini kan lahir karena tuntutan reformasi. Ya kan. Dia lahir karena regulasi. Dia berjalan karena regulasi dan semuanya untuk ada aturan-aturannya. Ini dipahami lah, tidak ada tips dan trik yang lain ya selain ya taati regulasi itu. Itu. Kan baru-baru ini ada kasus Pak yang anggota Bawaslu Medan, bagaimana Bapak menyikapinya sebagai TPD DKPP tentang kasus Jadi tersebut? begini dia yang lula ya, ketika saya melihat itu betul-betul hati saya terenyuh ya. Iya. Jadi juga ya ini kita harus belajar ya. Pertama yang harus kita ini bahwa kita syukuri ya bahwa kita diingatkan tentang kasus tersebut terjadi ya. Tapi memang kasus itu juga kita harus tuntut dibuat terang benderang gitu loh. Jangan sampai yang bersangkutan itu hanya fokus kepada yang bersangkutan. Perlu dikupas apa ada masalah dengan sekitarnya gitu loh. Apalagi kalau kita lihat Bawaslu ini kan nggak langsung terkait dengan apa yang disampaikan atau yang di pokok persoalan itu. Tapi saya kira ini kita belajar lah ya, belajar bahwa segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di dekat para penyelenggara pemilu itu bisa menjadi sebuah pelajaran bagi komisioner yang lain, bagi penyelenggara pemilu yang lain. Jadi jangan langsung kita menjustifikasi, langsung kita bilang, aduh syukurin untung bukan gue. Nggak jangan begitu ya. Kita harus begitu, aduh tentu kita diingatkan untuk harus berjalan pada jalan yang benar. Lihat dari kasus itu berarti anggota Bawaslu itu seperti ada yang pantau Pak ya? Ada Itu yang pantau. memang katanya sih Iya. begitu. Jadi gini deh yang lula ini kan saya sudah bilang kan pemilu 2024 ini tidak ada petahana, ya kan istilahnya gitu ya, terutama dalam hal pemilihan presiden tidak ada petahana. Jadi semua itu berjalan dari titik yang sama, zero position gitu lah ya, untuk ke sana. Dan untuk sampai ke sana itu ya kerap kali kemauan lebih besar dari kemampuan. Dan itu kadang-kala menyebabkan mereka ya yang tidak percaya diri melakukan hal-hal yang negatif. Nah, gitu. Ya begitulah kira-kira ya. Jadi harus kita cermatilah, hati-hatilah melangkah. Jadi tidak ada modal, saya kembali lagi lah, regulasi lah, ikutin. Pokoknya harus taat aturan. Iya, taat aturan gitu. Jangan sampai kita, Iya. sedangkan orang yang taat aturan aja masih ada kemungkinan tergelincir, apalagi tidak taat aturan ya sudah. Tapi kadang Pak yang taat aturan itu kadang. Nah, kalau udah seperti itu saya merasa ya tetap Iya. ada ruang, dan ruang itu adalah ruang DKPP untuk membuktikan dirinya itu memulihkan kehormatan. Oh. Saya yakin ya dengan kawan-kawan yang ada di DKPP ya kan, para komisioner, Bung Hedi Lukito, Bung Dewa ya kan, Ibu Ratna Dewi Petalolo ya, Bang Tio ya kan, kemudian juga ada Teh Loli, kemudian Bang Wilianto ya kan, semuanya itu adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi dan integritasnya sudah melewati ujian. Dilengkapi dengan teman-teman yang ada di tingkat tim pemeriksa daerah semakin lengkap gitu. Jadi segala hal yang masuk di DKPP pasti akan dibuat menjadi terang benderang. Sebelum mengakhiri podcast ini Pak, bisa minta closing statement dari Bapak? Ya, marilah istilahnya pertama kita tegakkan antena kita tinggi-tinggi ya. Gitu, antena tinggi-tinggi. Antena tinggi-tinggi untuk melihat situasi dengan cepat, waspada. Dan tidak ada hal lain menurut saya ya, selain waspada dan betul-betul 100% curahkan perhatianmu pada momen ini 100%. Jangan berikan kesempatan untuk terpecah. Dan berikan juga apresiasi kepada keluarga para penyelenggara pemilu ya. Karena mereka lah yang sekarang dalam tanda kutip yang semestinya dikurangi gitu loh kan, ya kan, yang yang kepala rumah tangganya meninggalkan semuanya itu untuk ini ya kan, yang mungkin ibu yang di penyelenggara pemilu terpaksa gitu. Dan marilah kita mengapresiasi keluarga itu dengan apa ya, misalkan menghargai jerih lelah mereka dengan betul-betul menjadikan pemilu ini pemilu yang berkualitas. Jadi kepada para penyelenggara pemilu dimanapun ada, marilah kita berjalan dengan
regulasi yang ada. Kalau regulasi itu masih menimbulkan tanya, manfaatkan konsultasi dan koordinasi. Ada konsultasi, ada koordinasi, ya tentu ada evaluasi ya. Itu sebagai model komunikasi dengan yang di atas, dengan yang di bawah atau yang di sana. Jangan sungkan-sungkan gitu. Kita semua sama gitu. Mari kita artikan. Apalagi akan muncul Perbawaslu baru atau PKPU yang baru, terutama untuk alat kampanye berikut ini kan ini lagi digunakan. Kita pelajari sama-sama. Jangan merasa diri, aduh saya nggak tahu apa-apa dan kemudian surut. Tapi menjadikan ini, mari kita belajar sama-sama dan mari kita lakukan sama-sama. Sekali lagi untuk negeri tercinta ini ya, untuk demokrasi maju, ya demokrasi di Indonesia yang maju dan yang selama ini saya lihat juga kerap kali menjadi model contoh di negara lain. Nah, kita harus lebih maju daripada yang ada sekarang. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Terima kasih juga Deng Lula, saya senang sekali bisa ketemu Deng Lula ini ya. Saya senang sekali juga Bapak menyempatkan hadir di podcast ini. Sahabat Bawaslu Kota Makassar, luar biasa bincang-bincang kita pada sore hari ini. Kita banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di podcast Bawaslu Kota Makassar. Terima kasih Deng Lula, terima kasih para pemirsa. Sahabat Bawaslu, demikianlah kebersamaan dengan narasumber kita pada sore hari ini. Saya Deng Lula mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mari kita tutup acara ini dengan ucapan bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan reformasi, berjiwa Pancasila beraksi, bertugas jaga demokrasi.